karena yang beli mungkin juga orang luar gitu ya. Iya. Dan ini sudah ada yang laku dari Norwegia sih, ini karya saya. Yang ini, selamat sore pemirsa Radar TV. Kali ini kita uyur-uyur kembali. Kali ini tetap di dalam kota. Saya Bos Breng bersama Mbak Nirmala Puspa atau Mbak Lala ya. Iya. Ya, kita akan membicarakan gambar-gambar yang ada di media massa, yang media elektronik ya, seni baru ya. Ini yang banyak diburu oleh orang-orang sekarang, juga cukup ngetren. Bagaimana gambar-gambar itu atau bagaimana karya-karya itu diminati? Mari kita bertanya pada Mbak Lala apa saja yang ingin diketahui atau ingin disampaikan. Mari kita tanya yang bersangkutan. Gimana Mbak Lala, ini terkait dengan ilustrasi gambar-gambar yang ada di media sosial ini. Ini Mbak Lala sendiri kira-kira sudah berapa lama ini menekuni ini? Iya, saya menekuni ini tuh sudah hampir 1 tahun. 1 tahun ini. Semenjak puasa tahun lalu, cuman belajarnya seni ini, belajarnya digital ini tuh sudah lama. Sudah lama. Jadi terhitung 2 tahun. Waktu kuliah atau? Setelah kuliah. Ya. Yeah. Oh, ini berarti bukan didapat dari bangku kuliah atau hobi? Bukan. Kalau digitalnya ini kan teknologi baru. Ini munculnya itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tapi kalau gambar ini sejak kecil. Sejak kecil sudah suka menggambar. Pernah ikut les gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya. Ya. Terus terkait dengan dunia ini Mbak, menggambar yang di seperti ini, mungkin bisa dijelaskan Mbak, sebenarnya gambar apa, gimana terus dan bagaimana ini Mbak? Iya, ini tuh sebenarnya gambar dekoratif. Ya. Dan ini ada beberapa kombinasi dari nirmana seperti garis-garis gitu, terus kombinasi warna. Ya, seperti itu. Ini gambarnya ini pakai krayon, terus kemudian saya kasih spidol, terus kemudian saya tambahin pensil warna dan saya scan, terus saya jual di ini. Jadi bukan dipakai pakai komputer apa kan, biasanya pakai di HP itu kan bisa kayak gitu, bisa apa? Ini berarti langsung digambar dulu terus kemudian di-scan gitu. Ya, ini gambarnya langsung digambar dulu terus habis itu di-scan. Oh, gitu. Dan ada juga yang dari digital juga ada. Oh, ya. Di koleksi yang lain ini koleksi khusus. Tapi Mbak Lala lebih ke yang lebih gambar dulu ini ya, yang lebih ke kertas dulu gitu. Iya, dari kertas dulu. Oh, gitu. Apa memang motifnya kayak gini? Kayak selalu abstrak apa namanya gini? Iya, seperti ini. Entah kalau misalkan gambar orang gitu, pasti ada tambahan garis-garis yang seperti ini. Ada mungkin contohnya gambar orang, Mbak? Iya. Ya. Ini kita bagi yang tahu dunia ini mesti nggak akan heran, tapi bagi yang belum, kenapa gambar ini kok bisa laku, kok bisa banyak diminati? Nah, ini akan kita lihat di sini sama Mbak Lala. Berapa hari Mbak Lala? Butuh berapa lama ini untuk menggambar kayak begini? Iya, butuhnya itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. 1 minggu 2 minggu, satu gambar? Iya, satu gambar. Karena kan biasanya ada yang rusak, terus kemudian saya benahi gitu. Terus Mbak Lala sudah mulai menginjak ke dipasarkan, dipamerkan itu sejak kapan itu Mbak? Ya, dulunya sih awal-awal pada waktu kuliah itu bikin zain. Zain itu kuliahnya di mana Mbak? Di ISI Solo. ISI Solo ya. Oh iya. Masuk ya. Terus di ISI Solo, terus kemudian sama teman-teman di luar kampus diajak bikin satu pergerakan komunitas gitu, bikin zain. Zain itu seperti majalah anak pang. Yang dari koran. Nah, itu ditulis sendiri, dicetak sendiri kayak gitu. Tapi bukan anak pang, tapi cuman mau mengambil budaya bikin buku itu dari kertas-kertas gitu, kertas bekas gitu, terus gitu ditulisnya. Iya. Selain pemandangan itu apa yang biasanya Mbak Lala ini contoh-contohnya yang seperti ini Mbak ya? Iya, contohnya seperti ini. Oh ya, ini. Ya. Ini apa? Menceritakan apa ini Mbak? Ini menceritakan tentang menunggu sesuatu gitu. Oh. Dia menunggu sesuatu. Nah, berapa lama ini yang 2 minggu ini? Ini
ini sekitar 3 minggu karena 3 kan minggu ya? saya harus gambar manual dulu. Karena kan saya pakai handphone. Saya pakai handphone. Saya gambar manual dulu, habis itu saya scan, terus saya benahin di digital, gitu. Ya ya. Terus sejak ini diumumkan apa dimasukkan ke dunia maya agar dipasarkan atau banyak dipesan orang itu sejak kapan, Mbak? Kalau ini sih semuanya. Oh, semuanya itu sejak 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Ya. Ini yang nomor berapa ini? Ini yang nomor berapa ya? Saya lupa sih ini. Tapi sudah banyak ya yang gambar-gambarnya. Habis ini sudah terjual habis. Ini kan saya jualnya 3 edisi. Oh, 3 gitu. edisi, terus ini sudah habis. Berapa, Mbak? Satu berapa itu? Ini 3 edisi. Berapa harganya berapa itu, Mbak? 3 tesis. Kalau diuangkan? Kalau diuangkan itu sekitar satu tesisnya dulu itu 15.000, 15 kali 3 berarti. 3. Iya. 15 kali 9. Oh, 9. Iya. Lumayan juga. Terus ya. Nanti ini kalau misalkan dijual lagi sama orang yang sudah beli karya saya, nanti saya dapat royalti. Oh gitu, pokoknya saya yang beli gitu, setelah saya jual lagi. Iya, terus laku punya yang dapat royalti. Oh gitu, sudah ada yang dijual lagi gitu? Belum ada, masih nunggu deh, karena nggak bisa kita minta cepet seperti ini tuh harus butuh proses. Kan media promosinya tuh pakai shilling dan itu pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Karena yang beli mungkin juga orang luar gitu ya. Iya. Dan ini sudah ada yang laku dari Norwegia sih, ini karya saya. Yang ini? Bukan. Yang mana? Yang ini. Yang Norwegia. Iya, Norwegia. Namanya Gina. Tapi dompetnya itu nggak dikasih nama dompet. Apa? Kan ini kan ada ininya, dompetnya khusus. Kriptonya namanya Tezos. Ya. Jadi menurut Mbak Lala sendiri, jadi kalau orang kayak gini tuh harus punya dasar bisa menggambar dulu, kan? Betul. Kalau enggak bisa, kasih saya enggak bisa gambar itu enggak akan bisa kayak gini. Iya, harus belajar. Sebenarnya sih enggak semuanya bukannya enggak bisa ya, cuman butuh belajar. Oh, gitu. Tapi kan ya sehalus itu kan enggak bisa itu ya. Nah, ini sel-sel ini tapi nggak ada namanya. Terus nanti kalau di Twitter nanti dia kasih tahu saya ini saya beli gitu. Terus saya promosikan ulang dia yang beli karena kita juga harus mempromosikan kolektor yang membeli karya kita gitu supaya dia juga laku karya-karyanya. Selama ini sudah berapa karya Mbak diciptakan oleh Mbak Lala sendiri? Ini semuanya sudah 100 lebih sih mulai dari yang ini ya. Oh gitu. Cuman ya sudah di mana-mana hilang. Kalau gitu tuh waktunya kan Mbak Lala juga ngajar juga. Waktunya kapan Mbak gambar kayak gini? 3 jam setiap hari. Maksudnya berarti bisa pagi, bisa sore atau malam? Malam gitu? Sih lebih tepat. Oh malam. Jam 9 gitu sampai jam 11 baru tidur. Untuk menghasilkan karya yang bagus. Apakah karya ini Mbak Lala juga cukup di kamar atau di tempat kerja gitu? Apa Mbak Lala kadang-kadang pergi ke tempat wisata atau apa untuk menggambarkan itu biasanya? Biasanya sih pergi ke tempat-tempat lain gitu, ke tempat wisata. Untuk mencari inspirasi gitu. Iya. Oh gitu. Ini juga diminati anak muda juga Mbak? Atau rata-rata? Iya. Ada yang orang yang berumur lanjut itu namanya Pak Teguh Osentrik. Beliau kalau nggak salah itu umurnya 85 tahun. Dia juga dimasuk di teknologi Web3 ini. Dia teknologi apa namanya? Web3. Iya. Web3. Karena kan gini, selama ini kita hidup di dunia Web2 yang mana seperti Google, seperti web Facebook. Nah, sekarang tuh dunia Web3. Dunia Web3 itu seperti lingkupnya itu seperti kripto, kemudian NFT, metaverse. Oh iya. Ya. Oh ini. Ini karya Mbak Lala semua ini. Iya. Ini yang di Penataran juga ada ini, memperkenalkan lokalan Blitar ini. Iya. Koi ada enggak Pak? Koi sih belum ada sih Pak. Belum ada. Kapan Mbak gambar koi kan? Ini kan kota Blitar kan gondangnya kan koi. Ini Candi Penataran. Ini juga laku ini, sudah laku. Iya, ini sudah habis. Ini sih Pak, ini masuk di dalam 17 artis seluruh Indonesia
dalam eventnya Tezos Crypto. Gitu. Ini masuk juga ini. Iya, Crypto Tezos itu kan sering ngadain event-event. Nah itu saya terpilih masuk ke 70. Eventnya itu dicetak atau cuma cukup di media sosial kayak gitu? Di media sosial. Namun juga ada yang karya saya yang masuk ke pameran. Oh, berarti dicetak dulu dipamerkan kayak Nggak lukis dicetak, dulu. pakai digital seperti ini. Oh, gitu. Ya, ya. Ada lagi yang lokalan nggak? Mungkin ada lokalan itu yang biar orang nggak penasaran. Tapi berarti remaja juga banyak Pak ya? Anak-anak gitu. Bahkan ada itu, Mas, ada yang anak-anak dia sama ibunya itu bekerja sama, anak-anaknya yang berkarya, ibunya yang teknologi ini yang menjualkan gitu. Menjualkan gitu. Gitu karena ya. kan anak-anak susah bikin ini. Iya. Bikin caranya menjualkan Ya. itu ya. Ya, ini. Tapi dari sekian itu memang pasti laku atau enggak Pak? Atau gimana Pak, ditunggu orang-orang itu? Ya itu tergantung giat-giatnya kita untuk mempromosikan karya kita lewat Twitter, lewat Discord. Jadi kalau misalkan diterjun di dunia Web3 itu harus aktif banget di sosial media. Yang paling aktif itu harus di Twitter sama di Discord. Oh gitu. Tapi berarti yang harus penting Twitter sih. harus buka Twitter juga ya. Twitter. Pendekar pencak silat merah. Iya. Ini apa nama? Maksudnya apa ini? Idenya gimana Pak? Membuat kayak gini? Iya. Ini sih anak-anak yang suka main pencak silat, terus ini ada monsternya ikut bantuin. Oh gitu. Ada nggak pesanan dari para orang-orang yang itu pengen suruh membuatkan kayak film kartun gitu? Oh masih belum sih. Masih Bismillah. belum ya. Insya Allah. Masya Allah. Ya, film kartun juga belum Next ya. time. Ya ini yang Indonesia banget. Ada yang luar negeri, ada Mbak yang karya kayak dari mungkin menggambarkan luar negeri. Oh iya. Nah ini juga Indonesia banget nih. Tapi ini belum laku sih. Cuman masih saya promosikan sampai sekarang. Iya. Sumatera. Tingkat kesulitannya apa Mbak menggambar kayak gini Mbak? Di digital atau di manual? Di manual ke digital atau manual digital, monggo yang bisa. Oh ya, kesulitannya itu kalau di manual itu kita nggak sulit sih ya, pokoknya ada imajinasi kita menuangkan. Tapi kalau di digital itu, kalau manual itu lebih sulit daripada digital. Kalau manual itu kita gambar apa terus salah, itu mengulangi dari Ulang ulang. lagi. Yang- Nggak mungkin dihapus Mbak. Iya benar, nggak mungkin dihapus. Iya. Kayak ini kan juga ngulangin dari awal. Ya Bapak. Kayak gini ya. Oh ini ngulang dari awal ini. Iya itu. Jadi konsepnya apa Mbak? Itu kalau masnya tahu di Sirah Kencong itu kan ada apa tempat ngopi itu di bawah. Oh iya, Sirah Kencong. Pemirsa, Sirah Kencong itu merupakan tempat wisata atau perkebunan di daerah Ulingi ya, masuk Ulingi itu sangat tinggi, ketinggiannya cukup lumayan, dan di sana ada kebun teh. Jadi bagi pemirsa yang belum pernah ke sana, silahkan datang ke Kabupaten Blitar, bisa kita antarkan menuju ke sana. Oh ini Sirah Kencong Pak ya? Iya itu Sirah Kencong. Kita gambarnya di sana berarti? Iya di sana langsung. Oh. Cuman dari pagi sampai malam. Ini? Iya dari pagi sampai malam. Sore. jam 6. Hanya sebuah gambar gini. Kalau- Sampai malam. Apa karena moodnya Mbak yang nggak pas itu? Iya kan juga gambar ini pakai krayon. Oh gitu. Itu Pak, gambar manual itu lebih cepat daripada gambar digital. Kalau saya loh, karena kan saya ini device-nya masih pakai handphone. Tapi beda lagi kalau sudah pakai komputer, pakai tab itu gambarnya lebih cepat. Kalau saya kan harus nyeker dulu, harus scan gitu. Itu kayak kalau mungkin nggak tahu gitu pikir lomba kayak anak-anak ikut Iya, lomba bener. warna itu. Iya. Ada orang yang ngomong lukisan saya tuh nggak layak gitu buat Jual. dijual gitu. Tapi saya tetap go ahead aja lah. Gambar aja tetap Iya. ya. Nyatanya banyak yang laku. Iya bener. Kadang-kadang kan kayak yang biasa kayak gitu kan sudah kok gini, tapi orang-orang bagi yang suka gambar yang bukan apa ya istilahnya abstrak apa malah seneng kan gini. Iya. Mbak ini lebih ke perasaan atau ke apa Mbak? Kalau gambar semuanya karya jenengan itu lebih ke perasaan atau Lebih ke maksudnya gini, ke pengalaman pribadi, perasaan pribadi atau melihat ide seseorang gitu? bukan melihat diri seseorang sih. Satu perasaan, Perasaan. terus yang satu melihat sekitar gitu.
Oh, sekitar kayak alam itu. ini, terus kayak Kok tertarik gitu Mbak? Iya. Berarti kemana-mana bawa kertas gambar loh? iya bener. Gitu. Nanti itu kameramen saya Doni itu digambar nanti. Dijual aja laku pasti itu. Iya. Dijual Iya. itu. Oh iya, saya itu kenalnya NFT itu dari Gojali. Gojali itu kan itu yang jual-jual fotonya dia selfie dengan berbagai macam bentuk dan itu setiap hari secara berturut-turut. Cuman kalau sekarang itu kan nggak relevan karena NFT itu kalau bagi saya itu tempatnya orang-orang menjual karya yang berkualitas gitu. Meskipun orang baru belajar gambar, kalau dia punya karya bagus ya oke, go ahead lanjutkan aja gitu. Yeah. Tapi kalau yang jual karya foto-foto selfie terus ya nggak penting gitu kan Yeah. nggak buat apa, itu nggak ada nilai, nggak ada value-nya. Yeah. Kalau karya seni kan ada value-nya, oh indah, oh unik gitu, bukan indah sih tapi lebih ke unik Ya. gitu. Kalau yang suka pemandangan asli kayak gini kan gambar opo kan gitu. Gambar ya kebun. Kayak kebun. Tapi kalau yang mungkin suka seni memang kayak artistiknya di mana gitu kan seneng juga ya. Itu lumayan. Tapi kalau kehidupan pribadi gitu kan diungkapkan itu bisa juga Mbak ya berarti ya? Jarang-jarang sih. Jarang-jarang. Cuman ini sih saya lebih sering ke kritik alam gitu, kayak misalkan ini Mana-mana. ini Barren Forest, nah ini itu tentang kita sudah kehabisan hutan dan kita harus segera menanam pohon. Laku ini Mbak? Ini belum sih, yang laku Ya. yang sebelahnya, yang ini. Yang ini. Oh gitu. Ya, Kalau gini itu apa Mbak? Abstrak apa karya kalau dilukis itu apa? Abstrak apa gitu? iya. Alirannya kayak gini. Abstrak dekoratif. Pak, ini menggambarkan apa Mbak ini? Ini tentang ini kehidupan sudah nggak ada pohon-pohonan gitu, sudah hancur. Kalau Doni yang gambar opo kan gitu. Iya. Kalau bagi orang seni ini mau berbicara pada ini kan gitu seperti ini hutan itu. Laku berapa ini Mbak? Orang yang mana yang membeli ini? Ini sih orang Los LA gitu Amerika. Oh. Ya Beach Biburn ini. Oh. Ini untuk apa kayak gitu Mbak ya? Ini untuk itu yang di koin itu untuk itu. Kayak apa namanya kayak untuk Aku lupa sih tadi ngomong apa ya. Tadi. di koin. Untuk kayak tender bukan. Untuk itu. Beras apa itu? Bukan. Kok saya tiba-tiba lupa ya? Tadi padahal barusan ngomong loh. Iya. Barusan ngomong tadi. Mbak ini kira-kira kayak ke depan Mbak yakin nggak kayak gini tetap ada pergeseran enggak nih nilai gitu? Iya, kalau pergeseran sih ini sudah ya. Karena sekarang itu di NFT lagi bear market gitu. Jadi dari kriptonya itu dari harga 100 yang Tezos, kemudian sekarang kemarin turun 50, sekarang turun jadi 15.000. Sekarang? Iya, 15. Per anunya itu? Iya, per satu Tezosnya. Terus kalau Ethereum dulunya berapa ya? Puluhan juta, ratusan juta, sekarang puluhan, bahkan ya itu tergeser karena apa Pak? Kayak gitu? Itu tergesernya karena itu sih, karena banyak orang-orang yang mungkin menarik atau mungkin emang nggak stabil gitu Mas Yan. Gitu. Kan sekarang kalau dilihat dari dunia medsos yang cukup gitu mau menggambar itu kan cukup dengan langsung komputer langsung kan bagus Mbak. Sampean nggak merasa tersaingi atau takut dengan pergerakan itu? Ini kan tetap manual, lebih banyak manual. Iya sih, apalagi sekarang ada itu teknologi AI yang mana kita tinggal ngetik kata-kata apa terus muncul gambar, terus muncul bisa mewarnai sendiri gitu. Cuman teknologi robot itu tetaplah robot gitu. Kalau kita kan manusia. Ada bedanya Pak ya? Ada bedanya. Oh gitu ya. Tetap lebih ke manual dan orang-orang mungkin paham juga, wah ini yang nilai seninya lebih bagus daripada ini robot, dan gambaran cetakan sama gambaran batik tulis sendiri mungkin beda ya. Oh gitu ya. Terus ini yang ke depan ini masih punya gambar apa nih Mbak yang masih belum diekspos ini? Kalau yang sekarang ini lagi proses gambar pemandangan juga sih. Pemandangan juga. Ini berarti sukanya pemandangan ya? Ya enggak juga sih Pak, karena kadang juga orang gitu, kartun, anime gitu. Anime juga gitu. Asik, dunia gini asik.
Terus kayak gini juga diajarkan ke anak-anak gitu Pak? Iya, saya ngajarnya kelas berapa sih yang diajarkan? Dari kelas 1 sampai kursusan itu? Di SD Muhammadiyah. Oh, enggak, kalau anunya? Iya. Kalau apa namanya, kalau diajarkan juga ke mereka gitu, gambar iya. ini. Saya ngajarnya mulai dari garis-garis dulu, terus habis itu postur, mau gambar muka, itu gimana caranya. Oh gitu. Nanti kalau sudah selesai, besoknya ngulangin. Tapi sebenarnya sampean melukis juga enggak? Enggak sih, saya lebih ke digital. Oh gitu. Iya, lebih ke digital. Jadi enggak pernah melukis kayak pakai kanvas itu? Enggak pernah, dinding sih pernah dinding. Oh dinding pernah, tapi kalau kanvasnya itu nggak pernah. Jarang, bukannya nggak pernah, jarang. Karena gini mas, kalau kita gambar di kanvas itu butuh modal, butuh kanvas, kita harus beli kanvas, beli cat. Tempatnya gitu ya. Tempatnya juga makan tempat. Nggih. Itu, tapi ke depan yakin bagus ya karena banyak peminat juga gitu ya. Yeah. Gitu. Dari 100 itu sudah berapa persen Mbak? 50 yang terjual. Iya, yang terjual. Terjual 50 juga ya. Oke. Yang kalau di Blitar sendiri selain Saman banyak juga Pak? Ada sih itu. Komunitas ada? Nggak ada sih komunitas, cuma per individual di ada sih teman saya yang juga NFT di Blitar sini. Tapi yang paling banyak itu anak-anak Malang, Kediri, Surabaya, Jakarta, itu yang paling banyak. Dan kebetulan di Indonesia ini sudah banyak komunitas NFT yang mereka benar-benar ngajarin dari nol sampai dia bisa menjual karyanya dan laku tuh itu ada banyak juga ya. Namanya ada Metarupa, ada ide NFT, ada Satu Sekte, ada banyak gitu. Kalau film seperti Naruto apa itu juga gambarin hasilnya Pak? Kalau Doraemon kayak gitu apa gambar kayak gini? Kayak kan ada banyak ya TV anak-anak itu kan gambarnya kayak gini gitu. Bukan sih, kalau itu lebih ke anime. Oh, anime. Ya kalau ini beda Pak ya? Anime sama ilustrator beda ya? Beda. Oh. Kalau anime kan gambar dari Jepang. Kalau ilustrator itu ilustrator dari mana? Dari Jepang kah atau dari mana? Oh gitu ya. Ilustrator itu sebenarnya profesi. Profesinya. Profesi. Ya kan kalau Naruto apa itu kan seperti itu gambarnya. Iya. Oke, nggih. Terus mengembangkan ini ke depan Mbak Lala sendiri mau mengembangkan model bagaimana yang untuk ini ilustrasi ini punya keinginan kayak apa untuk ke depan ini? Iya, saya tetap itu sih terus menggali tentang dunia Web3 karena dunia teknologi Web3 itu sangat luas dan cukup sangat cepat berkembang gitu. Gitu ya. Ya, ini saja berkembang, maksudnya dari ada banyak kripto yang mulai bangun setelah jatuhnya bear market terus sekarang lagi. Yeah. Berarti kalau ini sukses gitu, mungkin orang bilang Mbak Lala itu nggak pernah keluar. Iya benar. Tapi kok kaya kan gitu ya. Iya. Hasilnya kaya. Ya, Bismillah lah insya Allah. Kerjanya opo nih jero kamar toh kan gitu ya. Tapi ternyata dia namanya seni kan nggak bisa orang menilai seperti itu kan ya gitu. Terus harapan ke depan Mbak Lala sendiri, harapan ke depan terkait dunia ini gimana untuk teman-teman yang pemula atau yang apa gitu? Iya, ya itu sementara ini kita harus selalu berbagi kepada teman-teman tentang teknologi ini karena banyak sekali teman-teman yang belum tahu tentang Web3 ini dan NFT ini khususnya belum tahu. Boleh belajar berarti Mbak? Boleh. Saya pun boleh berarti? Boleh. Alamatnya Mbak? Alamatnya gitu. Alamatnya rahasia. Dan saya harap ini bisa masuk di dunia pendidikan sih teknologi. Oh gitu. Berarti ini kurikulum khusus gitu. Kurikulum khusus untuk memasukkan ini daripada mungkin game atau yang lain. Iya betul sekali. Ya, betul. Lebih mendidik gitu ya. Iya. Oke. Mirsa, ini cukup menarik di dunia seni seperti ini. Mungkin ada lain Mbak yang disampaikan kepada pemirsa terkait dengan gambar atau seperti ini, apa yang bisa diraih ke depan meskipun hanya mewarna, mungkin ke depan bisa jadikan tambahan ekonomi atau gimana itu Pak, bisa disampaikan kepada pemirsa. Iya, kepada teman-teman sih kalau misalkan pengen belajar NFT ya haruslah totalitas menaruh sedikit waktu, mengambil sedikit waktu untuk belajar seperti ini, teknologi baru seperti ini, dan kita harus selalu belajar menggambar, harus selalu belajar karena kan NFT ini tidak hanya di dunia gambar tapi juga di dunia seni musik, fotografi dan lain-lain. Oh gitu. Dan harus selalu itu konsisten untuk berkarya. Jangan nyerah, pantang menyerah. Pikiran untuk dapat cuman itu nanti dulu. Pokoknya yang penting berkarya dinaikkan. Betul. Mungkin banyak yang kritik wah kayak gini, tapi ternyata
orang memandangnya kan Iya. beda gitu. Ternyata laku di luar negeri, mungkin di Indonesia kurang atau ya namanya orang mungkin sisi pandangnya beda gitu Mbak ya. Iya betul. Oh gitu. Oke Mbak Lala, ini cukup menarik. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan juga ke depan Mbak Lala semakin sukses. Amin. Ke depan biar dunia ilustrasi ini juga semakin berkembang dengan baik. Pemirsa Radar TV, kita akhiri untuk Yarwil kali ini. Saya Bos Breng dan Mbak Nirmala Puspa. Puspa. Kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa berikutnya.